Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi yang paling meriah. Yes, haleluya. Thank you tim musik. Berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini? Wah, semua hari ini sudah ada berkat jasmani dulu ya. Dan berkat fellowship, kalau kita bisa bertemu satu dengan yang lain, bukankah itu sebuah sukacita buat kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kita masuki bulan Oktober. Dan tema kita hikmat di dalam pekerjaan dan usaha kita. Saya melihat ada banyak Bapak Ibu di sini yang sudah bekerja. Berapa banyak di sini yang sudah bekerja? Boleh angkat tangannya? Ya, kiranya berkat Tuhan turun atas pekerjaan kita semua. Amin. Tapi ada banyak juga anak muda yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Ya. Nah, sebelum saudara bekerja dan seperti minggu lalu, bulan yang lalu kita bahas tentang keluarga. Buat saudara yang belum bekerja sangat penting, dan buat kita apalagi yang sudah bekerja sangat penting untuk mengerti apa kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk kita yang bekerja dan berusaha. Bapak Ibu, hari ini hanya ada 3 pesan sederhana, ya, enggak panjang-panjang. Tapi ada banyak orang Kristen yang tersesat walaupun dari Kristen ya, dari kecil udah Kristen dan sudah lama jadi Kristen. Kalau kita lihat kegiatan kita sehari-hari sepanjang minggu lalu, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang kita lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, mungkin kemarin hari Sabtu hari istirahat, Bapak Ibu sebagian bisa liburan, tapi Senin sampai Jumat berapa banyak yang ingat saya kalau sama istri saya jalan, kenapa ya dari pagi bangun sampai tidur kebanyakan orang berpikir tentang satu hal, tentang uang, betul gak sih? Sampai ada lagunya, kalau zaman saya dulu, apa yang dicari? Waduh, kita sekolah minggunya sama Bapak Ibu. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Mari kita belajar lagu itu yang belum tahu. Kelihatannya Bapak Ibu, lagu apa ini? Ayo sekali lagi ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Mari kita bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Cukup sederhana lagu Suara Minggu sampai lupa udah umur segini pernah nyanyi lagu gitu. Dan tanpa disadari seminggu lalu kita bekerja dari pagi sampai malam mungkin sama seperti dengan orang-orang dunia. Saya tidak mengajarkan untuk kita lalai, tapi mari kita lihat kenapa kita perlu hikmat. Kalau ini seminar bisnis, pekerjaan, saya kira Bapak Ibu ada banyak yang lebih ahli. Ya, ada banyak orang yang lebih sukses, kita boleh datang seminar. Tapi kalau bicara firman Tuhan, kita akan lihat yang beda ya buat anak Tuhan. Pertama, kalau bicara hikmat, wisdom, berarti lawan katanya orang yang gak punya kebijaksanaan. Orang yang bodoh kalau di Alkitab. Saya berharap pulang dari sini kita tidak bodoh. Katakan, saya bukan orang bodoh. Tapi saya punya hikmat. Oke? Berarti ada orang Kristen yang bodoh. Bukan gak selamat, bodoh. Hidupnya bodoh. Gak tergantung gelarnya. Ada banyak orang bodoh di dunia ini. Tidak tergantung gelarnya, karena kita baca ayat pertama ya, ini sudah sering dibaca di sini ya. Yuk kita baca sama-sama kalau kita mau jadi orang berhikmat. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bersyukurlah kalau saudara ada di tempat ini dan saudara kenal nama Tuhan Yesus, Anda bukan orang bodoh. Dan orang yang tidak bodoh adalah orang yang mendengar dan mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Orang yang pandai, gelarnya tinggi, bahkan jabatannya tinggi sekalipun tanpa Tuhan Yesus disebut orang tidak berhikmat. Sekali lagi, Paulus mengatakan gelar yang panjang, jabatan yang dihormati masyarakat, tidak sama dengan apa yang dalam pandangan Tuhan. Dan dia katakan itu semua kotoran binatang.
Dia pakai kata sampah, tapi sebenarnya itu adalah kotoran binatang. Paulus tidak pakai panjang-panjang, dia kasih contoh dirinya sendiri. Dia lahir sebagai orang yang sangat terhormat dari orang suku yang dihargai di Israel, dan dia kemudian belajar menjadi orang yang elit, orang yang sangat dihargai masyarakat. Dia katakan semua jabatan dia itu sampah. Dan aku mau melepaskan itu supaya aku memperoleh siapa? Kristus. Sekarang saya tahu, coba dikatakan. Pertama ya, oleh dia. Jadi ini ada satu perkataan yang gak boleh diabaikan. Bapak Ibu, oleh Yesus, oleh Allah sendiri, saudara ada di dalam Kristus Yesus. Ini bukan rencana kita. Saya gak mau bicara doktrin predestinasi. Tapi lupakan doktrin-doktrin yang rumit teologi ya. Tapi bahwa saudara sekarang ada di sini mengenal nama Yesus itu oleh dia. Saya running sama istri, saya suka ngobrol gitu ya. Kalau kita lahir jadi orang di negara lain, kita lahir di tempat lain, kita lahir jadi orang yang lebih kaya, lebih keren, lebih ganteng, lebih tinggi. Belum tentu ada di dalam Yesus loh. Tapi hari ini oleh dia, kita berada dalam Kristus Yesus. Anugerah gak bisa dicari, dia datang kepada kita. Ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, betul gak? Kita gak bisa pilih. Yesus bilang, aku yang memilih kamu. Jadi betapa beruntungnya dia, karena oleh dia kita berada dalam Kristus Yesus yang telah menjadi hikmat. Di dunia ini tidak ada hikmat yang sejati di luar Yesus. Orang pandai banyak, orang bergelar banyak, orang pengalaman banyak, orang yang punya gudang titel banyak. Tapi orang berhikmat harus di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Yesus apa? Binasa. Buat apa punya segala sesuatu, Bapak Ibu renungan ya. Sebelum kita bicara gimana sih ngelola usaha bisnis. Buat apa kita punya semua dan binasa? Yesus ingatkan itu, buat apa kau punya semua dan binasa? Dia membenarkan berarti kita bukan lagi orang berdosa. Coba sama-sama kita katakan, saya bukan orang berdosa. Kamu juga bukan orang berdosa. Kita bisa berbuat dosa, tapi kita bukan pendosa. Kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Saya orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama, saya sudah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Lalu dikatakan dikuduskan. Dikuduskan. Coba bilang, saya orang kudus. Bukan karena lahir di Kudus. Ya, di kota Kudus, tahu kan? Kenapa saudara orang kudus? Karena dikuduskan. Apa artinya kudus? Ya? Dipisahkan. Terima kasih ya Bapak Ibu, ini yang paling depan dan paling nyatat. Saya harap yang paling belakang juga bisa nyatat ya. Dikuduskan sudah sering diajarkan di sini. Dipisahkan. Coba bilang, dipisahkan. Bagi para mahasiswa yang baru di sini, ayo biasa mulai mengerti kebenaran Tuhan ya. Anda orang yang sudah dipisahkan Tuhan. Bukan orang yang sempurna. Pertama dibenarkan, terus dipisahkan. Bilang, saya terpisah. Betul. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi kita tidak sama dengan orang dunia. Itu dulu. Berikut, dia menebus kita. Menebus ini istilah perdagangan. Orang yang bertransaksi membeli sesuatu, berarti setelah dibayar itu menjadi milik orang itu. Dan saya sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita semua sudah dibeli Tuhan Yesus. Mari kita simpulkan ya. Bila saya sangat beruntung. Sangat diberkati. Kenapa? Saya dibenarkan. Saya dipisahkan. Saya menjadi milik Tuhan Yesus. Oke? Ini dasarnya dulu nih, supaya kita ingat ya. Sebelum kita ngomong bisnis dan pekerjaan. Artinya Bapak Ibu, bisnismu juga bukan milikmu sendiri. Oke? Semua yang di sini punya cita-cita, ingat hidupmu milik dia. Saya lihat anak muda yang masih hijau, baru datang dari mana-mana, baru semangat minggu pertama kuliah, punya mimpi indah. Percayalah Tuhan punya mimpi lebih indah buat kamu. Serahkanlah kepada dia. Ikut, jangan ngotot, maka hidupmu berbahagia. Orang yang menderita di dunia adalah yang maksakan kehendaknya, termasuk orang Kristen. Saya bicara untuk diri sendiri ya, banyak rencana saya juga gak terjadi. Tapi saya belajar untuk percaya rencana Tuhan lebih baik. Baik, sekarang 3 hal yang saya kebenaran, karena kebenaran firman Tuhan banyak, tapi hari ini kita bawa 3. Pertama ya, miliki rasa cukup. Penting sekali. Ada banyak orang yang menjadi nyanyi tadi, pagi, siang, malam, dari pagi matanya melek ngomong duit, sampai tidur lagi ngomongnya duit, ngomongnya kerjaan, ngomongnya bisnis terus. Kenapa? Karena dia merasa kurang.
Ya, saya nggak bilang saudara nggak punya pergumulan. Tapi saudara harus tahu, saudara bukan orang miskin. Oke, kita lihat ya. Kita baca Efesus 1 ayat 18-19, kita baca bersama-sama. Dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Ini doa Paulus ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya lagi belajar kitab Paulus, satu hari kita nanti akan bikin di sini kelas. Kita sedang atur ya, setiap hari Rabu mau ada lagi pelajaran Alkitab. Jadi bukan khotbah seperti ini, kalau khotbah ini hanya pulang bawa 3 poin. Tapi kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, saya kemarin dapat pelajaran, ada banyak kitab perjanjian baru, terutama tulisan Paulus, yang semua punya isi pesan berbeda. Kitab Efesus, pesannya satu buat kita. Anda orang yang sangat kaya di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen hidupnya susah, datang susah, ke gereja susah, pulang susah, di rumah susah, masih susah terus. Berarti belum ketemu kebenarannya. Saudara, pernah gak saudara tahu ya, dan orang pikir kalau orang sudah punya uang banyak maka tenang hidupnya. Saya lihat gak begitu, malah orang yang tambah banyak tambah khawatir hidupnya. Lebih banyak yang dia pikirin, lebih banyak masalah dia. Tapi dikatakan agar kita mengerti betapa kayanya kemuliaan bagi tentukannya bagi orang kudus. Berarti kita semua tadi orang yang dikuduskan, betul? Berarti saudara semua gak ada yang miskin di sini. Saudara, orang saya ketemu ya banyak sekali mau mencapai segala sesuatu. Bahkan TikTok, sosial media sekarang kita lihat orang flexing, betul? Banyak sekali orang flexing, pamer ini dan itu karena dia tidak merasa cukup. Dia merasa belum berharga, dia perlu validasi dari orang lain. Saya beberapa lama terakhir bilang saya udah males posting lagi ya. Saya bilang ini kayaknya keliru nih, ngabisin waktu di sana. Saya nggak bilang salah semua, terserah saudara boleh bersaksi di sana, malah itu medium yang bagus. Tapi saya lihat ada banyak sekali orang yang melakukan itu untuk memperoleh validasi. Dan rasa tidak berharga, rasa nggak cukup, rasa saya ini belum mencapai yang seharusnya, ini bukan hal yang Tuhan mau. Kita bekerja, kita berusaha bukan karena kita berkekurangan. Berapa banyak yang percaya itu? Ya. Saya nggak ngajarkan saudara untuk bermalas-malas, saudara harus perlu bekerja keras. Tapi bukan karena saudara kurang berharga. Saya kasih contoh kemarinnya sedikit, ada seorang mahasiswa baru di sini yang tindakannya sangat kaget. Seorang putri gitu ya, tampilannya sangat, bilanglah rebellious. Saya ajak ngomong, menantang, marah sama saya malah. Jadi saya ajak bicara. Dan saya tahu ada banyak keluarga-keluarga yang memang broken. Dan biasa produknya anak-anaknya juga punya masalah dalam hubungan dan segala macam. Dan anak-anak demikian, minder. Saya nggak tahu saudara di sini ada yang minder nggak? Nggak boleh. Anak Tuhan ngerti bapaknya kaya. Jangan. Orang minder adalah orang yang memandang kepada dirinya. Bukan memandang kepada Kristus yang ada di dalam dirinya. Oke? Siapa di sini orang yang miskin? Gak ada yang, siapa yang orang kaya di dalam Tuhan? Hampir semua angkat tangan. Saya tanya sekali lagi. Siapa di sini orang yang kaya di dalam Tuhan? Amin ya. Pertama kekayaan apa? Kemuliaan. Coba baca di situ. Anda hidupnya mulia loh. Anda melayani Tuhan ini punya kemuliaan. Yang tadi main di sini bukan mulia karena jagoan main musik. Tapi saudara main pujian yang memberkati orang dan memuliakan Tuhan. Ada banyak orang mainnya di kafe, di klub gak jelas ya. Itu mulia saudara. Dan saya lihat ada banyak orang yang juga hidupnya gak mulia. Dia punya uang, tapi dia pakai buat apa? Segala macam. Miliki rasa cukup, mari kita baca. 1 Timotius 6, ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi Bapak Ibu, belajar bersyukur, yang hari ini banyak masalah, tagihan segala macam, coba miliki rasa syukur ya. Saudara punya kemuliaan dan tadi katakan punya kuasa yang menyertai hidup saudara. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya itu, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, tapi saudara punya kuasa Tuhan di pihak saudara. Tuhan bukan berhadapan dengan kita, dia ada di pihak kita. Bukankah itu sebuah kekuatan luar biasa buat kita.
Jadi saudara, ibadah dikatakan harus disertai dengan rasa cukup, maka itu memberikan keuntungan. Ini yang membuat kita berbeda dengan di dunia. Coba kita lihat, ini ayat-ayat yang tidak mudah ditelan, tidak mudah dipercaya, apalagi disetujui. Tapi coba kita belajar mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, ini ketukar ya, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini copy paste kecampur. Kita masuk ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Ada yang di sini pakai jas lahirnya. Saudara pergi juga nggak bawa apa-apa. Sertifikat ada bawa? Ijazah? Sertifikasi SAP bisa dibawa? Nggak bisa. Sertifikat tanah bisa nggak? Di sana sertifikatnya beda, saudara. Ya, saudara tidak pakai apa yang di dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi belajar bersyukur kalau saudara bisa makan. Saya tanya, tadi pagi ada yang belum makan? Di sini ada yang nggak pakai baju? Di sini ada yang masih punya baju buat nanti malam? Ada? Buat besok ada? Makanan ada nanti malam? Bilang cukuplah. Ya? Yang bikin stres itu bukan yang lain-lain, semua yang gaya-gayaan, betul gak? Saudara, yang bikin stres orang adalah hidup kebanyakan gaya. Jadi belajar bilang cukup. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kita belajar bilang kata cukup ya. Cukup itu kalau saudara dikatakan di sini enggak panjang-panjang, sangat eksplisit. Bisa makan, bisa minum, punya baju, cukup. Ya, jadi hari ini belajar kita bersyukur. Kalau saudara bisa sehat, apalagi itu sebuah luxury. Saudara tahu kesehatan itu mewah banget. Tadi pagi saya bisa jalan sama istri saya, itu kemewahan luar biasa. Gak pakai duit, jalan pagi berdua mewah, tahu gak saudara? Itu berkat Tuhan luar biasa. Betul? Saya bisa pegangan, pertama saya punya istri. Saya syukuri dong. 2, kita bisa jalan pagi sama-sama, kita sehat. Kalau saya sehat dia gak sehat, kita gak bisa jalan bareng. 2, kami bisa jalan di sini yang ada banyak pohon, gak kepanasan. Luar biasa. Luar biasa saudara. Dan saya tanya, kalau orang udah ke rumah sakit, di sini walaupun ada asuransi, kemarin ada saudara kita datang, yang keluarganya tiba-tiba meninggal ya istrinya, terus saya ngobrol lihat betapa ngerinya ya biaya kesehatan. Betul ya? Itu kalau saudara pernah berurusan dengan rumah sakit, tahu napas kita ini mahal sekali. Hanya untuk mengecek apa yang terjadi dalam jantung kita, MRI bisa 10 juta, 15 juta. Untuk ngelihat doang, belum memperbaiki, belum mengobati, belum apa-apa. Di sini kalau saudara sehat, saudara harus sangat beruntung. Harus tahu bersyukur. Jadi ketika matahari terbit, ucapkan syukur dulu kepada Tuhan. Jangan ngomong yang lain-lain. Saudara masih napas, punya tempat tinggal, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak mau bersyukur pagi hari ini? Amin ya. Saya bilang, saudara kita semua punya masalah. Tapi jangan mulai harimu dengan masalah. Mulai dengan ucapan syukur. Sesimpel itu saudara. Berikutnya. Kedua ya. Nih ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ini penting ya buat anak-anak muda. Saudara miliki rasa berharga dalam Tuhan Yesus. Supaya saudara enggak mengejar-ngejar yang enggak perlu dikejar. Saudara berharga bukan karena naik Mercedes. Bukan. Bukan karena gelarmu panjang, bukan. Tapi engkau punya Tuhan Yesus. Berikut. Kedua, masih dari pasal 1 Timotius 6 mengajarkan ayat 11 berkata apa? Kita baca bersama-sama. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan
kelembutan. Ayat 11 berkata tetapi, dimulai dengan kata tetapi. Tetapi menunjukkan sesuatu kontras. Berarti di dunia sana gak heran orang mengejar itu semua. Tetapi anak-anak Tuhan, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa di sini manusia Allah? Saudara, saya, kita semua yang di sini manusia Allah. Dikatakan bukan hanya menghindari, tapi apa? Jauhilah. Saudara jangan terjebak ya. Saya nggak mengatakan kita nggak boleh jadi orang kaya. Nanti saudara lihat ya, tapi cinta uang itu menyiksa diri. Kejar, apa yang kita kejar? Keadilan. Berarti righteousness, ini kebenaran sebenarnya. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bukankah ini buah-buah roh? Betul? Kekayaan saudara adalah karakter Kristus. Itu yang harusnya kita fokus setiap hari. Coba lihat, tahun ini sama tahun lalu perkembangan hidup ya. Kadang-kadang kan suka evaluasi nih, kita bandingin tahun lalu udah kemajuan belum? Kemajuan kita tolak ukurnya apa? Wih, aset kita udah nambah, harta kita udah nambah. Ya nggak salah, saya nggak mengatakan itu salah. Di Alkitab juga nggak dilarang bertambah harta saudara. Tapi yang dikejar bukan itu. Bertambahkah buah roh pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Berubah nggak hidup saudara? Jangan-jangan tahun demi tahun makin kasar, makin stres, makin marah-marah. Tuhan mau kita makin lemah lembut. Semakin kaya saudara, semakin lemah lembut. Itulah ukurannya, buah roh di dalam hidup kita. Ya. Jadi ayat 12 kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jangan salah pertandingan. Anak Tuhan bukan bertanding di pertandingan yang salah. Berarti ada pertandingan yang salah ya. Di dunia ini orang bertanding menjadi orang yang lebih terkenal, menjadi orang yang lebih berkuasa, menjadi orang yang lebih kaya. Ayat 13, nasihat Paulus ini sangat-sangat serius soal ini. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Ingat, nafas kita bukan milik kita. Coba diingatkan ini ya. Jadi bukan suka-suka saya. Besok mau ngapain, mau usaha apa, ABC. Coba dikatakan, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Diingatkan Pontius Pilatus, saudara ingat gak Pontius Pilatus peristiwa apa? Peristiwa apa yang terjadi ketika nama itu disebutkan? Apa yang saudara ingat? Penyaliban, dia menyerahkan hidupnya buat kita. Dia sudah membeli hidup kita. Dan hari ini saudara dan saya masih bernafas, ingatlah hidup ini bukan milik kita lagi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, ini kebenaran ini kiranya sederhana ya tadi ya. Satu, bersyukur, saudara itu bukan orang miskin. Saudara mau gak tukar anggota tubuh dengan uang? Pasti gak mau, betul? Mau mata saudara diganti 1 miliar? Oh enggak? Enggak mau ya? Saya kira kalau orang buta punya uang, beli matanya 2 miliar mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Saudara buta, terus ditawarin, 1 mata bisa melihat bayar 2 miliar mau enggak? Kalau punya duit mau enggak beli? Oh, kalau dua-duanya 4 miliar mau enggak? Mau kan? Berarti saudara udah minimum punya 4 miliar tuh. Mau gak dijual 2 miliar hilang jadi buta? Mau gak? Mau gak 4 miliar diambil jadi buta? Mau? Ya udah berapa harta kekayaan? Ya bersyukur.
Yang kedua, saudara, ini nasihat bahkan perintah dikatakan, ayat 14 tadi dikatakan perintah. Coba setia sama apa yang sudah dijanjikan, ikrar katanya. Allah memberikan hidup dan Yesus sendiri telah mengikrarkan. Yesus telah bukan hanya berjanji akan memberikan upah kepada kita, tapi dia sudah buktikan dan memberikan hidupnya bagi kita. Oleh karena itu bagian kita adalah menuruti perintah ini, sehingga hidup kita dikatakan memberikan hormat dan kuasa yang kekal bagi dia. Tujuan hidup anak Tuhan kalau saudara dipercaya hari ini bukan untuk di kita lagi. Berapa banyak yang mengerti hal itu? Tujuan hidup saudara dan saya adalah memuliakan Tuhan. Jadi saya lihat zaman sekarang banyak sekali orang cari kemuliaan buat dirinya. Betul? Dan ini yang capek sekali hidupnya. Tapi kalau dikatakan kita mengerti hari ini punya hikmat, biarlah kita tidak menjadi manusia dunia. Tetapi hidup untuk kehormatan bagi dia. Ya. Lalu bagian ketiga. Jadi kita harus mengingat panggilan kita adalah untuk apa saudara? Memuliakan Tuhan. Dan terakhir, 1 Timotius 6 kita baca terus ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nomor 1 diingatkan, jangan tinggi hati. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan di sini? Banyak ya. Saya percaya semua saudara diberkati. Bagi orang kaya di dunia, ini ditulis ya, bukan hanya kaya di surga, tapi kaya di dunia ini. Bagi saudara di sini yang merasa, wah hartamu cukup, dengarkan, jangan tinggi hati nomor 1. Itu pemberian Tuhan. 2, jangan berharap kepada kekayaan. Saya nggak tahu kondisi ekonomi saudara, tapi ada banyak orang-orang yang saya temui merasa aman karena dia punya segala sesuatu, lahir dari keluarga yang cukup. Dan saya sering melihat keadaan di mana orang datang dari keluarga yang diberkati Tuhan, tapi anak-anaknya tidak diajarkan untuk mengerti hidup di dalam Tuhan, lenyap sekejap. Nggak lama saudara. Dalam tempo 1 generasi bisa berubah semua itu situasi. Tapi saya banyak melihat orang-orang yang diselamatkan Tuhan lalu memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk meninggalkan nama Tuhan, Tuhan bukakan jalan-jalan dan pintu-pintu, Tuhan pakai luar biasa. Nggak peduli saudara datang dari kampung, nggak peduli saudara datang dari keluarga yang nggak punya apa-apa, hari ini kalau saudara bilang Tuhan pakai hidupku, Tuhan bisa lakukan apa saja dalam hidup saudara. Saya sudah lihat dan alami sendiri di keluarga kita. Saya lihat, ya bagi yang belum tahu kisahnya, juga kami semua datang dari keluarga yang sangat sederhana. Bukan dari keluarga berpendidikan. Lahir di kampung. Datang ke kota juga belum kenal Tuhan, kalau dengar kesaksian Pak Tarigan. Jadi tadi kata, oleh dia ditarik mengenal Tuhan dan di sanalah berubah hidupnya. Di sini bagi adik-adik yang baru datang pertama ada harapan buat saudara. Saya nggak tahu keadaan saudara di rumahmu kayak apa. Tapi Tuhan tidak melihat engkau seperti engkau melihat dirimu sendiri mungkin. Hari ini kita lihat kita bukan siapa-siapa ya di sini. Mungkin masih biasa-biasa. Siapa sih saya nggak punya apa-apa. Hari ini lihat Tuhan bisa melakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi menikmati apa yang berkat Tuhan itu salah nggak? Tidak, Tuhan mau kita menikmati. Ada banyak juga orang bekerja siang malam nggak sempat menikmati. Saya ingat ya di keluarga kami mungkin karena filosofinya cari makan tuh susah. Ya Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya maka semuanya itu ditambahkan. Jadi pekerjaan tangan Tuhan menambahkan dalam hidup kita. Jadi nggak usah mengejar-ngejar, katakan semuanya itu dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Emang kalau orang nggak punya bapak kerja sendiri, capek. Saya ingat ya di keluarga kami, pernikahan anaknya nggak sempet loh datang, nggak sempet datang. Dia datang sebentar resepsi pulang lagi langsung, kenapa? Mau usaha itu harus nggak ada yang jaga usahanya. Waduh, anaknya sendiri dia nggak punya waktu menikmati.
Ini sudah diperbudak betul-betul. Baik, kita lanjut ya. Nah, ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik untuk dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup kita yang sejati bukan di bumi ini. Saudara, saya harap kita semua pulang dari sini punya perspektif baru ya. Kerja, saya percaya Tuhan mau kita excellent. Saya tahu anak-anak Tuhan tidak ditentukan untuk kerja biasa-biasa. Saudara bisa melakukan hal hebat, hal yang berprestasi. Tuhan mau itu. Tapi motivasimu jangan untuk menjadi kaya. Bukan untuk dihargai orang. Tapi engkau mau memuliakan Tuhan Bapamu. Dan dia bisa bukakan berkat, pintu berkat buat saudara. Tapi katakan, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Saya mau tanya nih, ayat ini berlaku untuk siapa ya? Kan tadi dibilang untuk orang kaya. Betul? Seberapa kaya itu? Kapan saudara bisa mulai memberi? Nah ini renungan buat kita. Kapan saya bisa mulai memberi? Jawab sendiri. Banyak orang mikir, oh saya aja masih susah kok. Betul gak sih? Nah hari ini kalau kita punya ucapan syukur, saya mau memuliakan Tuhan, hari inilah saudara mulai berbagi. Nggak harus uang, waktumu pelayanan di sini kan udah mau memberi. Saya tanya ini betul-betul, kapan saudara bisa mulai memberi? Tidak ada urusannya dengan rupiah, ini urusan hati saudara. Karena banyak orang juga yang punya segala macam nggak pernah memberi. Amin. Jadi saya tanya, kapan saya bisa mulai memberi? Hari ini. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Berarti saudara bisa berbagi, bisa memperhatikan dan menjadi berkat buat sesamanya. Baik, ya. Jadi hari ini pesannya singkat saudara. Pertama apa tadi? Bersyukur. Kita ini bukan orang miskin, kita ini orang kaya di hadapan Tuhan. Kita punya kemuliaan, kita punya kuasa. Kedua, hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ingat kekekalan. Dan ketiga, berbagilah. Biarlah hidup saudara dipakai Tuhan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dan untuk itu saudara perlu bekerja, perlu belajar tentunya. Ya, Tuhan mau kita berhasil. Ini ayatnya, Matius 5:16. Kita baca 1, 2, dan 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah tujuan kita hari ini, bekerja, belajar saudara. Hari ini yang sedang ujian, siap-siap untuk ujian. Satu hari engkau akan lulus, satu hari engkau akan bekerja, satu hari mungkin engkau akan berbisnis, satu hari yang akan punya keluarga. Biarlah semua perbuatanmu itu yang baik dan bercahaya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dukunglah pekerjaan Tuhan, jangan lupa. Ya, pesan Tuhan terakhir, tidak pernah tanya. Saya percaya nanti ya, satu tadi buah roh, itu yang harusnya bertambah dalam hidup saudara. Tapi kedua juga, apakah saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ini Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya percaya semua orang-orang yang mau hidupnya dipakai Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau terlibat dalam pemberitaan Injil, mau jadi berkat buat sesamanya, mau memulai hari ini, bukan menanti, Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang saudara gak pernah bayangkan. Berapa banyak di sini mau dipakai oleh Tuhan? Hari ini mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita bilang, kita ucapkan syukur, dan saya mau berdoa buat saudara supaya hari ini perspektif kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan.
Mari kita nyanyikan lagu yang tadi lagi ya. Bahwa kita mau menyembah Dia karena Dia sudah menebus kita. Dia sudah memisahkan kita. Dan hari ini hidup kita adalah milik Dia. Usaha pekerjaan kita juga milik Dia. Segala talenta yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan adalah milik Dia. Biarlah itu dipakai untuk memuliakan Dia. Saudara, kalau engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan engkau menyambutnya, angkat tanganmu, saya mau berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sepakat dengan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, apapun pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, kami tahu kami orang yang kaya di dalam Tuhan. Kami bukan orang yang tidak berharga, tapi Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah berikan hidup-Mu buat kami. Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Engkau berikan janji-Mu, Engkau berikan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tantangan sebesar apapun yang sedang kami hadapi, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa turunlah kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan kami hari ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alami, kami terima kemenangan, kami terima kemenangan, kami terima jawaban. Kami terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur. Sesulit apapun situasi kami hari ini, kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu hari ini Engkau berikan hidup, Engkau berikan nafas buat kami boleh memuliakan Tuhan. Biar kami semua sadar bukan hidup kami ini bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan. Tuhan, tangan ini kami angkat, karena kami mau hidup kami, tangan kami, usaha kami, keluarga kami dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pakai Tuhan Yesus, pakai seluruh hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau hari ini kami punya kesempatan untuk menjadi berkat, mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan, biar kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bertambah-tambah berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Aku berdoa setiap bisnis kami diberkati, setiap usaha kami diberkati. Setiap pekerjaan kami diberkati, pendidikan sekolah kami semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau persembahkan semua segala puji dan hormat kami hanya untuk nama-Mu. Mari kita katakan, kita nyanyikan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Katakan sekali lagi. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, You are wonderful. You are amazing. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ingatkan kami betapa besar perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dia bukan hanya berkata, Dia berikan hidupnya buat kita, tapi Dia lakukan, Dia berikan tubuhnya, Dia berikan darahnya buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Mari kita angkat roti di tangan kita. Saudaraku, Yesus berkata pada malam Dia akan disalibkan, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Saudara, bukankah roti yang kita pegang pada siang hari ini mengingatkan kita akan tubuhnya yang telah diberikan buat kita.
dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Hari ini apapun penyakit saudara, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya ada kesembuhan ilahi turun melalui persekutuan kita dengan roti ini yang adalah tubuh Kristus. Kalau saudara percaya, ucapkan syukur dan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu. Kami terima kesembuhan dan pemulihan. Saudara, angkatlah anggur. Bukankah anggur ini mengingatkan Yesus yang berkata pada malam Dia disalibkan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, yang menjadi cawan perjanjian yang baru, yang menyucikan kau dari segala kejahatan. Bukankah darahnya telah membersihkan hidupmu, sehingga kau sekarang diterima menjadi orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, dan disucikan. Kalau saudara percayakan darah Kristus yang menyucikan segala dosamu, ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang menyucikan setiap dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan sempurna. Kami terima penyucian oleh darah Kristus. Kalau sudah percaya, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Here I am to worship, here I am to bow down, Here I am to say that you're my God, and altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's worship Him. Yes, Lord Jesus, we worship you. We bow down to you. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semua sangat diberkati dan kami sebentar akan pulang, tapi kami mau berdoa untuk bangsa kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini. Dan sebentar kami akan mengalami pergantian pemimpin dan seluruh jajaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memajukan bangsa ini. Kami sungguh sebagai anak-anak-Mu berseru untuk kemajuan, untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami melihat ada banyak kebobrokan di mana-mana. Kami melihat ada korupsi di mana-mana. Tapi kami mau berhenti itu bicara hanya mengeluh. Karena kami punya Bapa yang peduli akan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, turunlah kuasa-Mu. Biarlah orang-orang yang membawa kemajuan, membawa perbaikan, orang yang membawa berkat, Engkau tempatkan di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati mereka, supaya mereka tahu mereka adalah anak-anak alat-alat Tuhan yang Tuhan pakai. Biar mereka boleh bekerja dengan jujur, dengan baik, dan memajukan pekerjaan Tuhan di negeri ini. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan juga yang melayani, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Semua hamba-hamba yang sudah dipanggil Tuhan, khususnya juga di GBI Sukacita ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan urapi, Tuhan cukupkan, dan Tuhan berkati sehingga lebih banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami. Kami bersyukur untuk urapan Tuhan, pertolongan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan tambah-tambahkan hikmat urapan. Dan kami semua yang melayani Tuhan di tempat ini juga menerima urapan dari Tuhan. Kami
semakin berbuah-buah di dalam pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan di sini yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan, mereka pakai mereka semua menjadi terang, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Kristus kemanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat di tempat ini. Engkau sangat mengasihi mereka dan itu sebabnya Engkau mau memberkati kami semua. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam berkat Tuhan. Engkau tidak sama dengan orang dunia. Engkau telah dipisahkan dan ada berkat khusus buat anak-anak Tuhan. Engkau diberkati dan dilindungi. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau anugerah, kasih karunia melimpah dalam hidupmu. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, hikmat, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.